Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait laporan untuk tugas kelompok kimia medisinal yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Apoteker Pradani Danuswari M. Farm Clean. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan apa itu obat antibiotik, golongan linkosamid, dan makrolida. Anggota kelompok kami terdiri dari Intan Safira Salsabila dengan NIM 2023-020025, Ismi Mahiwafiro 2022-010016, dan saya Santi Eksandian 2023-010030. Untuk pendahuluan, jadi apa sih antibiotik? Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh fungi atau bakteri serta turunan semisintesis yang senyawa sintetik antibakteri. Memiliki kemampuan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme patogen dengan toksisitas yang relatif rendah bagi manusia. Menurut DJ dan Raharja 2007. Antibiotik digunakan untuk mengulangi penyakit infeksi, oleh karena itu penggunaannya harus rasional, tepat, dan aman. Penggunaan yang tidak rasional dapat menimbulkan dampak negatif seperti resistensi mikroorganisme terhadap antibiotik, serta peningkatan efek samping obat dan bahkan kematian. Berdasarkan World Health Organization 2008. Kemudian antibiotik linkosamida. Golongan ini merupakan antibiotik yang mengandung sulfur dan diracikan oleh adanya 4 alkil asam pipekolat yang terhubung melalui ikatan amida. Senyawa-senyawa ini memiliki gugus basa, yaitu N-pirilidin atau N-piperidin, yang memungkinkan pembentukan garam yang larut dalam air. Antibiotik linkosamida umumnya bersifat bakteriostatik, namun pada dosis tinggi dapat bersifat bakterisida. Mereka efektif terhadap banyak kokos gram positif dan anaerob gram negatif. Bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri pada ribosom subunit 50S, memiliki efek samping yang serius dari antibiotik linkosamida. Contohnya seperti kolitis, pseudomembran atau peradangan pada usus besar yang dalam beberapa kasus dapat berakibat fatal. Contoh antibiotik dalam golongan ini adalah linkomisin, clindamycin, dan pirilmisin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan obat dari golongan linkosamida, yaitu linkomisin. Linkomisin adalah antibiotik linkosamida yang diperoleh dari Streptomyces lincolnensis. Antibiotik ini bekerja melawan bakteri anaerob dan gram positif. Dengan mekanisme kerjanya bakteriostatik atau bakteriosidal melalui inhibisi sintesis protein bakteri. Indikasi penggunaan linkomisin meliputi infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, osteomyelitis, endokarditis, dan sepsis. Efek samping yang mungkin akan timbul di antaranya adalah gangguan pencernaan dan stomatitis. Pada dosis dewasa yang umum adalah 500 mg dengan pemberian 3-4 kali sehari dalam dosis maksimalnya 8 gram per hari. Farmakokinetik linkomisin menunjukkan absorpsi oral yang buruk, terutama jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Distribusi yang baik ke dalam jaringan, metabolismenya pada hati, dan ekskresinya melalui urin, feses, dan empedu atau pada hati. Untuk dosis dan efek samping pada obat linkomisin dalam golongan linkosamida, nah, ini untuk dosisnya linkomisin dalam dosis 500 mg diberikan 3-4 kali per hari untuk pemakaian oral. Dosis dapat disesuaikan dengan derajat keparahan infeksi dengan dosis maksimal 8 gram per hari. Untuk dosis anak usia di bawah 1 bulan, dosis yang diberikan 30-60 mg per kilogram berat badan untuk penggunaan per hari, dibagi menjadi 3-4 dosis per oral. Disesuaikan dengan derajat keparahan infeksi dan belum diketahui keamanan dalam pemberian linkomisin untuk anak usia kurang dari 1 bulan. Untuk efek sampingnya,
Adapun gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, dan nyeri perut, stomatitis, glositis, urtikaria, bercak kemerahan, angiodema, trombositopenia, agranulositis, nyeri kepala, tinnitus, vertigo, dan pusing. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait kalidamisin, golongan Lycosamida. Kalidamisin digunakan untuk mengobati berbagai infeksi, terutama spektekmia, infeksi intraabdomen, infeksi saluran pernafasan, infeksi ginekologi, infeksi tulang dan sendi, serta infeksi kulit dan jaringan lunak. Selain itu, klidamisin juga efektif dalam pengobatan varangitis, spektukum, akne, vulgaris, vagniosis, bakteri renal, dan penyakit radang panggul. Mekanisme kerja klidamisin meliputi penghambatan sistem protein bakteri dengan meningkatkan ribosom 50S. Antibiotik ini dapat bersifat bakterisiotik atau bakterisida, tergantung pada konsentrasi dan jenis bakteri. Klidamisin aktif terhadap bakteri gram pasif seperti S. aureus, S. pneumoniae, dan S. propiogenes, serta bakteri anaerobik seperti C. prevegenis, Fusobacterium, Pretococcus, dan Pretophila. Farmakokinetik klidamisin menunjukkan absorpsi oral yang baik sekitar 90%, distribusi yang luas ke berbagai jaringan tubuh, metabolisme di hati melalui CYP3A4 dan CYP3A5 dan ekskresi melalui urin dan feses. Efek samping klidamisin dapat berupa efek topikal seperti protus, efek intravaginal seperti kandidiasis, dan efek sistemik seperti colitis, prednisone membran, dan mual. Selanjutnya yaitu efek dan dosis. Dosis dewasa oral dengan kapsul klidamisin 75 mg, 150 mg, dan 300 mg. Dosis dewasa dalam bentuk larutan klidamisin 75 mg per 5 ml. Dosis dewasa intramuskular klidamisin 9 gram per 60 ml, 300 mg per 2 ml, 600 mg per 4 ml, 900 mg per 6 ml. Dosis dewasa intravena formulasinya sebagai berikut. Klidamisin valvat 300 mg per 2 ml, 60 mg per 4 ml, 90 mg per 6 ml, dan klidamisin valvat dalam D5W atau NaCl 300 mg per 50 ml, 600 mg per 50 ml, 900 mg per 50 ml. Efek samping penggunaan oral yaitu brutus, sidermia, eritemia, rasa terbakar, pengelupasan, kulit berminyak. Penggunaan intravaginal, candidase vagina, brutus, penyakit flavovagina, flavovaginitis. Penggunaan sistemik, colitis, prednisone membran, mual, muntah, dan diare. Selanjutnya yaitu antibiotik makrolida. Antibiotik makrolida adalah antibiotik bakteriosis dengan spektrum luas, terutama efektif terhadap bakteri gram positif. Antibiotik ini sering menjadi alternatif bagi pasien yang alergi terhadap penisilin. Meskipun terutama aktif terhadap bakteri gram positif, beberapa makrolida juga efektif melawan organisme gram negatif tertentu, contohnya B. praetorius dan H. influensis. Makrolida umumnya ditoleransi dengan baik, tersedia dalam bentuk oral,
dan digunakan untuk mengobati infeksi ringan hingga sedang. Namun beberapa makrolida telah dikaitkan dengan potensi kerusakan hati. Makrolida bekerja dengan menghambat sistem protein bakteri. Contoh antibiotik makrolida tersebut erythromycin dan azitromycin. Baik, untuk obat dari antibiotik makrolida yang pertama ialah erythromycin. Erythromycin ialah antibiotik makrolida pertama yang ditemukan pada tahun 1952. Antibiotik ini digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi, termasuk infeksi saluran pernapasan, konjungtivitis, neonatal, infeksi chlamydia, infeksi kulit, amebiasis, demam rematik, sifilis, dan penyakit radang panggul atau PID. Erythromycin bekerja sebagai bakteriostatik dengan menghambat sintesis protein bakteri pada ribosom 50S. Antibiotik ini aktif terhadap bakteri gram positif, beberapa bakteri gram negatif, dan beberapa organisme lain. Dosis dewasa yang umum ialah tablet 250 hingga 500 mg. Selama pengobatan dengan erythromycin, pasien disarankan untuk menghindari konsumsi alkohol dan makanan tertentu. Farmakokinetik erythromycin menunjukkan absorpsi yang baik di saluran pencernaan, distribusi ke berbagai jaringan tubuh, metabolisme di hati melalui CYP3A4, dan ekstreksi melalui empedu. Selanjutnya, untuk dosis dan efek samping, yang pertama, untuk dosisnya, dosis dewasa per oral erythromycin tablet 250 mg dan tabletnya 500 mg. Dosis oral maksimal 4 gram per hari. Untuk dosis oral pada anak, erythromycin tablet menggunakan dosis 30 hingga 50 mg per kilo per hari dalam dosis terbagi rata. Dosis maksimal 4 gram per hari untuk infeksi yang lebih parah. Kemudian untuk efek sampingnya bisa berupa mual, muntah, diare, sakit perut, reaksi alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal, pembekakan, dan efek pada hati seperti peningkatan enzim hati, kerusakan hati, itu jarang terjadi, dan efek pada jantung bisa prolongasi interval QT, itu juga jarang terjadi, aritmia, itu juga jarang terjadi, dan juga sakit kepala, kelelahan, serta gangguan rasa. Kemudian golongan makrolida yang lainnya ada azitromycin. Azitromycin adalah antibiotik makrolida dengan spektrum luas yang sering diresepkan. Antibiotik ini efektif terhadap bakteri gram negatif termasuk Enterobacteriaceae, bakteri gram positif, dan bakteri atipikal seperti Chlamydia, Legionella, Mycoplasma, dan Mycobacterium. Dosis standar azitromycin ialah 250 hingga 500 mg, diberikan sekali sehari selama 3 hingga 5 hari. Azitromycin bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri pada ribosom 50S dan dapat bersifat bakteriostatik atau bakterisida tergantung pada dosisnya. Farmakokinetik azitromycin menunjukkan bioavailabilitas sekitar 38%, distribusi yang baik ke jaringan tubuh, metabolisme di hati, ekstresi melalui empedu, dan waktu paruh yang panjang, sekitar 68 jam. Kemudian untuk dosis dan efek sampingnya, untuk dosis dewasa penggunaan azitromycin ialah 250 atau 500 mg sekali sehari selama 3 hingga 5 hari. Untuk dosis tunggal 1 gram dapat diberikan untuk orang dewasa yang menderita chlamydia. Pada dosis anak yang lebih dari 6 bulan ke atas, penggunaan azitromycin dalam dosis tunggal 30 mg per kilo atau 10 mg per kilo sekali sehari selama 3 hari atau 10 mg per kilo pada hari ke-1 diikuti dengan 5 mg per kilo per hari selama 4 hari berikutnya. Untuk dosis anak lebih dari 6 bulan ke atas dengan infeksi akibat C. pneumonia dan H. influenza, M. pneumonia atau S. pneumonia. Azitromycin 10 mg per kilo secara oral sebagai dosis tunggal pada hari ke-1, kemudian diikuti dengan 5 mg per kilo per hari secara oral selama 4 hari berikutnya. Sinusitis bakteri akut, dosis azitromisinnya ialah 10 mg per kilo secara oral sekali sehari selama 3 hari menurut Vogue VM 2024. Kemudian untuk efek sampingnya bisa berupa gangguan pencernaan, pusing atau lelah, ruam kulit, sakit kepala, reaksi alergi berat seperti anafilaksis, kemudian ada juga perpanjangan interval QTC atau gangguan irama pada jantung, yang terakhir gangguan pendengaran.
Pada kesimpulannya, antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau dibuat secara sintetik untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme patogen dengan toksisitas yang rendah bagi manusia. Penggunaan antibiotik yang tepat sangat penting untuk efektivitas terapi dan meminimalkan risiko resistensi. Antibiotik glukosamida mengandung sulfur dan gugus 4-alkil asam pipikolat, serta bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri. Sedangkan makrolida adalah golongan antibiotik bakteriostatik dengan spektrum luas, terutama efektif terhadap bakteri gram positif, dan juga bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri. Adapun daftar pustaka atau sumber jurnal yang kami dapatkan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Sampai jumpa lain hari. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.